Ini saya di ruangan kerja saya nih. Jadi kan mungkin tahu ya, saya dijuluki sebagai Raja Kuis. Sebenarnya ini terjadi pada tahun 2002 pada saat saya meledak membuat dan membawakan sendiri kuis yang sampai saya dikatakan sebagai kuis terbesar yang saya ciptakan dari hampir 30 kuis yang pernah saya ciptakan untuk beberapa televisi di Indonesia. Namanya Kuis Siapa Berani. Dan adalah majalah Matra waktu itu menulis artikel tentang saya dan menyebut saya sebagai pangeran kuis. Dan sejak itu akhirnya naik derajat saya dianggap sebagai raja kuis. Sekarang sih mungkin saya udah nggak lagi jadi raja kuis ya, udah nggak membawakan kuis dan udah kalah juga dengan Pak Jokowi dengan bermodalkan sepeda, sebutkan 5 nama ikan dan Pak Jokowi mengalahkan sebagai raja kuis. Tapi saya akan cerita. Saya itu memang orang yang sangat gila banget dengan kuis ya. Dulu saya waktu SMA memenangkan cepat tepat 3 kali berturut-turut antar SMA Sumatera Selatan, dan setelah itu saya ke Jakarta kuliah di STAN mau jadi akuntan, tapi passion saya adalah tetap kuis. Saya kepengen betul ya membuat acara kuis untuk TVRI karena waktu itu stasiun yang berjaya hanya TVRI. Pada saat itu hanya satu orang di TVRI yang dijuluki juga sebagai Ratu Kuis, yaitu guru saya itu Ibu Ani Sumadi, yang nggak pernah saya duga tiba-tiba menawarin saya untuk menjadi tim soal dia. Dan kuis pertama yang saya bantu untuk Bu Ani, saya pembuat soal dulu, adalah kuis kita remaja yang dibawakan oleh Tantowi Yahya. 10 tahun saya dan Sumadi terlibat dalam berbagai kuis, berpacu dalam melodi, aksara bermakna, siapa dia, taktik boom, persembahanku, silih berganti, dan lacak dunia yang saya create sendiri. Banyak sekali. Dan setelah itu saya keluar dan saya memulai karir saya untuk menjadi pembuat kuis. Kuis saya yang pertama adalah kuis Joshua. Tapi di antara hampir 30 kuis yang saya ciptakan, termasuk Hexagon War, penantang terakhir, yang paling legend memang adalah Siapa Berani. Saya tuh gila banget kuis. Anda lihat ya, untuk menjadi pembuat kuis, saya harus banyak sekali baca. Saya demikian gila dulu pada saat saya lagi gila-gilanya dengan Siapa Berani. Saya kadang-kadang harus terbang ke Singapura karena itu kota yang paling dekat dengan Indonesia. Di situ ada 2 toko buku besar, yaitu Borders yang sekarang udah tutup sama Kinokuniya. Hanya untuk beli buku ya, untuk dibawa pulang. Sorenya saya pulang. Karena sebagai pembuat kuis, jadi saya itu bukan hanya pembuat format kuis, kreatifnya, tetapi juga saya yang membuat soalnya, dan beberapa kuis saya bawakan sendiri. Jadi untuk membuat soal-soal kuis, saya tidak boleh kalah dari peserta manapun ya. Jadi saya beli buku-buku kayak gini nih, aneh-aneh, buku fact, ya fakta-fakta mencengangkan. Orang kan banyak tergagum-kagum bagaimana saya dapat soal-soal ini, lucu-lucu nih soalnya. Anda tahu nggak? Kecoa, ya, kalau kepalanya dilepaskan, itu bisa tidur, bisa hidup, tetap hidup itu berminggu-minggu. Kalaupun dia mati, itu kecoa, itu karena kelaparan. Karena begitu kepalanya diputus, dia tidak bisa lagi masuk dia tidak bisa lagi memasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Jadi banyak juga yang menarik-menarik di sini, ya. Waduh, dan ini lihat buku-buku saya ya. Buku-buku saya. Nih, The Stupid History of the Human Race. Ya, ini lucu-lucu juga nih. Ya, saya di sinilah jadi soal-soal yang menarik-menarik itu yang saya keluarkan. Nah, di sini misalnya Hans Steininger pada abad ke-16 memegang rekor sebagai orang dengan jenggot terpanjang. Anda tahu nggak dia meninggalnya bagaimana? Jadi satu hari dia naik tangga, keinjek jenggotnya, jatuh dan meninggal. Lucu-lucu. Ini buku-buku saya nih, ya. The Book of Useless Information. Informasi-informasi nggak penting. Misalnya di sini, Anda tahu nggak berapa kilogram baja yang dihabiskan untuk membangun Menara Eiffel? Ada semua di sini nih, ya. Ini seri ini banyak banget nih saya. Anda lihat nih, The Book of Useless Information. Informasi-informasi nggak penting. Itulah disebut dengan trivia. Nah, saya akan cerita tentang trivia. Buku saya itu, saya punya mungkin 300 lebih nih, hanya untuk itu. Ada buku, ini seri khusus Bedroom Reader. Ini yang kalau kita lagi duduk di toilet gitu, jongkok, dan kita baca-baca buku ini menambah ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang antara penting nggak penting juga, tapi itu menarik. Anda tahu nggak, kelelawar kalau keluar goa itu
beloknya ke kiri gitu, nggak lurus, nggak ke kanan. Karena itu memang diciptakan oleh Tuhan supaya dia tidak tabrakan. Ya, lagi pula di apa kan ada aturan lalu lintas, belok kiri boleh langsung. Kelelawar kali mematuhin itu. Ya, Anda tahu tidak? Ya, kanguru nggak semuanya berkantong loh. Yang berkantong itu hanya yang perempuan atau yang betina, bukan yang perempuan. Yang jantannya tidak berkantong. Mungkin karena ya sama kayak manusia. Kan cuma perempuan yang suka shopping. Ya, jadi nggak perlu. Jadi banyak, dan itu saya dapatkan dari sini nih. Ratusan buku saya punya ya. Saya punya, dan ini yang menjadi hal-hal yang menjadi bahan saya. Saya akan cerita tentang satu hal. Trivia. Orang Amerika itu menyebutnya trivia. Jadi banyak sekali buku yang judulnya adalah trivia, ya, trivia. Trivia. Ini di Amerika laku sekali nih. So you think you are good at trivia. Trivia itu kalau kita lihat di kamus itu artinya hal yang remeh-temeh, yang tidak penting, ya. Ya itulah kalau orang Amerika kenapa? Mereka sangat senang dengan trivia. Pada saat mereka makan-makan, ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, atau di kafe, pada saat mereka sedang beracara ngobrol, mereka sering sekali tuh tanya jawab, misalnya tentang Beatles. Beatles itu didirikan di kota apa ya? Beatles itu konser terakhirnya di mana ya? Beatles itu misalnya ada yang tahu nggak? Yang paling banyak menciptakan lagu siapa ya? John Lennon atau Paul McCartney gitu. Jadi Beatles itu yang menikah pertama siapa ya? Jadi hal-hal yang seperti itu trivia. Jadi dari mana kata trivia itu berasal? Trivia itu artinya tuh 3 jalan. 3 jalan tuh simpang 3 lah kalau orang Indonesia. Kalau kita bisa terjemahkan secara literally ya. Jadi memang di simpang 3 itu pastilah banyak warung, banyak toko, pusat keramaian, dan disitulah orang berkumpul-kumpul dan mereka saling bertanya. Orang Amerika suka sekali dengan trivia. Sebenarnya waktu kecil, mungkin juga untuk bapak Anda yang seusia dengan saya atau di bawah saya, dulu pun budaya trivia itu cukup luar biasa. Dulu ada buku namanya HPU. Ya, masih ada nggak tuh? Himpunan Pengetahuan Umum. Kita dulu saling bertanya, Gubernur Maluku siapa? Negara penghasil cengkeh siapa? Dapatnya Zanzibar. Sayang tradisi ini tidak jalan. Padahal menurut saya, ya pengetahuan itu penting. Saya tahu sekarang eranya udah digital banget ya. Di mana anak-anak itu nggak perlu tahu banyak. Yang penting kalau dia pengen sesuatu tinggal googling. Tinggal pergi ke Yahoo, cari, masukkan kata itu dan dapat. Tapi kan ada hal tertentu yang tidak bisa begitu. Ada hal yang kadang-kadang kita harus punya juga yang mengendap di otak. Yang mengendap di benak. Yang mengendap di ingatan kita. Jadi menurut saya ada hal yang terbaik. Sayang sekali sekarang ada kuis lagi tidak ada di stasiun TV. Cuma ada satu tuh, ada kuis di stasiun swasta. Siapa berani juga sudah berhenti di TVRI. Sebenarnya acara-acara kuis untuk publik, untuk masyarakat Indonesia diperlukan supaya kita menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Ya, jadi inilah koleksi saya. Judul-judulnya aneh-aneh, ya. Yang saya punya buku macam-macam lah, Mastermind, Quiz Book. Ini ada satu kuis di Inggris, di Amerika top banget namanya Mastermind. Ini semua adalah soal-soalnya. Ya, jadi semoga ini menjadi sebuah inspirasi. Ya, saya jangan pernah berhenti belajar. Ya, tidak ada ruginya menghafalkan sesuatu, tahu pengetahuan satu kan juga untuk dalam pergaulan juga menarik juga ya. Banyak hal yang bayangkan, saya punya di buku mana? Anda tahu tidak ya? Presiden Amerika ke-23 dan ke-25. Jadi sekali lagi, Presiden Amerika ke-23 dan ke-25 itu punya ayah dan ibu yang sama. Punya ayah dan ibu yang sama, tetapi mereka tidak bersaudara. Bagaimana mungkin? Ini saya pernah tanyakan di kuis Siapa Berani. Ya, pasti jawabannya adalah salah. Kalau bapak ibunya sama, pasti bersaudara dong. Bersaudara kandung dong. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Anda tahu tidak? Presiden Amerika ke-23 itu namanya Benjamin Harrison. Yang ke-25 Benjamin Harrison. Jadi orangnya sama. Itulah uniknya trivia. Jadi banyak hal. Saya pernah dalam satu episode yang akan selalu saya kenang, pesertanya bule, alumni luar negeri. Saya mengatakan betul atau salah kalau saya katakan peacock. Anda tahu ya, peacock, burung merak. Peacock bertelur. Bahasa Inggrisnya peacock lays egg. True or false? Itu alumni luar negeri. Ya, itu bule mengatakan
Ya, true. Peacock lays egg. Saya bilang, are you sure? Ya. Saya yakin banget, pasti betul jawabannya. Saya udah lihat peacock ke berbagai negara di dunia. Ya, I have seen peacock in many zoos in the world. Are you sure? Saya kasih waktu hampir 1 menit. Pikir dulu. You have to think it first. True or false? Peacock lays egg. Begitu saya kunci jawabannya, dia jawab betul. Saya nyatakan, permainan berakhir. Jawaban Anda salah. Why? Why dia bilang gitu? Why? You must be kidding. Lo bercanda lo. No. The one who lays egg is not peacock. It's peahen. Anda boleh cek. Peacock itu adalah merak jantan. Yang bertelur itu merak betina. Tidak disebut peacock. Disebutnya adalah peahen. Memang, merak betina kan nggak populer. Nggak punya sayap. Nggak punya, maksud saya, bulu-bulu yang demikian anggun itu. Bulu yang demikian anggun itu dipergunakan selalu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ngomongin burung nih, selalu burung jantan itu jauh lebih menarik, lebih charming daripada burung betina. Kenapa? Karena burung jantan itu bersaing untuk memikat para betina. Kayak orang juga ya, mungkin orang kebalik kali. Betinanya jauh lebih bersolek daripada yang jantan. Atau karena mungkin populasi perempuan di manusia lebih banyak dari yang laki-laki. Itulah menariknya trivia dunia kuis. Ya, saya nggak tahu. Saya berharap suatu saat kita bisa create kuis lagi. Ya, kayak dulu saya membuat Siapa Berani, Penantang Terakhir, Hexagon War. Saya nggak tahu apakah saya harus bawakan sendiri lagi atau tidak. Ya, kalau di luar negeri, wah saya senang banget. Banyak sekali kuis-kuis pembawa acara itu tua-tua. Alex Trebek masih membawakan acara Jeopardy. Bagi Anda yang pernah di Amerika atau pernah sekolah di Amerika, ada kuis terbaik. Itulah kuis terbaik menurut saya. Kalau Anda tanya, Mas Helmi, kuis terbaik yang Anda paling suka itu apa? Saya akan jawabnya adalah Jeopardy. Keren banget itu kuis, ya. Tapi saya percaya, kalau dibawa ke Indonesia mungkin terlalu berat ya format-format seperti itu. Ya, jadi ini mungkin sekelumit cerita saya tentang kuis. Mungkin saya akan cerita lagi bagaimana sejarah kuis. Ya, dari mana asalnya, bagaimana kuis itu berasal dari luar negeri, bagaimana perkembangannya di Indonesia dalam episode selanjutnya. Saya cuma ingin menginspirasi Anda, jangan pernah berhenti belajar. Sekarang belajarnya udah macam-macam. Kalau saya dulu mengandalkan buku. Ya. Sampai saya punya ini kuis saya yang paling legendaris, ada ceritanya dan ada soal-soalnya. Ya, menarik sekali. Nanti saya akan cerita banyak hal lah. Banyak hal yang ingin saya ceritakan. Ya, harapan saya bahwa apa yang saya sampaikan bisa menjadi semacam renungan ya, untuk mencintai ilmu pengetahuan, mencintai trivia. Semoga Indonesia segera mempunyai kuis yang seperti zaman Who Wants to Be Millionaire, zaman Siapa Berani, di mana kita bisa mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat.